Tapi the problemnya adalah awalnya kenapa bisa sekarang tuh kayak doktif kayak gini nge-review dan seolah kayak dapet kuasa gitu buat nge-review semua produk itu gara-gara mungkin nih Sela Saukia juga memberikan ultimatum pada Dr. Oki Pratama, pemilik bening klinik yang berada di kubu Nikita Mirzani dan dokter detektif alias Doktif. Sela Saukia melalui unggahan Instagram story-nya meminta Dr. Oki Pratama agar bertaubat. Sebab Sela Saukia mengatakan dulunya pemilik bening klinik tersebut adalah orang yang baik. Namun sekarang Sela Saukia beranggapan Dr. Oki Pratama juga ikut terobsesi untuk menjatuhkan usaha orang lain, khususnya dirinya dan Dr. Riza Gledis yang juga memiliki brand skincare sendiri. Menurutnya, tidak seharusnya Dr. Oki Pratama mengikuti cara Doktif dan Nikita Mirzani menghancurkan usaha orang lain. Sebab Sela Saukia menilai rezeki yang diberikan Tuhan pada Dr. Oki Pratama sudah sangat banyak. Bahkan tidak ada orang yang tidak mengenal Dr. Oki Pratama sebagai pemilik bening klinik. Karena itu, Sela Saukia berusaha mengingatkan bahwa jatuh bangun dalam usaha adalah hal yang biasa. Meski begitu, Sela mengingatkan kembali Dr. Oki Pratama bahwa Dr. Riza Gledis adalah teman sejawatnya. Selain itu, Sela Saukia juga mengingatkan kalau Dr. Oki Pratama bisa mendapatkan karma atas perbuatannya kelak. Sela Saukia mengatakan Dr. Oki Pratama juga orang yang ada di balik huru-hara skincare antara dirinya dan Doktif. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pusing banget, medsos gue tuh isinya lagi rame banget ngebahas perseteruan antara Doktif dan juga SS. Gue nggak mau ikut campur ya masalah mereka, sampai pada detik ini gue juga nggak tahu siapa yang benar dan juga siapa yang salah dari kasus ini. Tapi gue cuma mau bilang aja nih ke kalian semua, percaya nggak percaya, orang yang bersalah itu selalu yang paling berisik. Karena dia rela menghabiskan banyak tenaganya untuk membenarkan omongannya itu. Bener nggak? Gimana nih menurut pendapat kalian? Tapi ini bener ya, dia merasa dia itu benar ketika melakukan itu, dan timnya juga merasa hebat karena mereka bisa ngelok ya, kayak gak bisa ngasih lewat jalan. Mereka tuh merasa kayak mereka tuh udah berhasil, padahal kayak di another POV, bahkan di live mereka sendiri, kita bisa ngelihat kayak ini orang gila kali yang nahan-nahan orang gak boleh masuk mobil. Yang paling sedih itu supirnya ditahan, ditarik gitu kan. Lebih sedih lagi lihat yang asistennya yang nangis-nangis sampai sesegukan. Like, you have also parents, kamu juga punya orang tua kan, dan kamu gituin kayak bapak-bapak gitu yang gak ngerti apa-apa, yang gak ada hubungannya sama kalian meskipun dia itu supernya Doktif. Like, hello, where is your brain? Gak ngerti lagi. Gue pas lihat bingung banget, ada keributan, ada yang pakai topeng, ada yang pakai jilbab, ada laki jadi-jadian, ada yang teriak-teriak, ada yang didorong, ada yang ditahan, ada yang nggak boleh masuk mobil, nggak boleh pulang. Yang kurang tinggal tiba-tiba datang Batman, Iron Man, Superman-nya di situ. Cuman oke, gue akan pakai kepintaran gue, IQ gue yang 136 ini untuk menebak kasusnya. Hanya berdasarkan dari video yang gue dikirimin orang-orang ya. Pertama, yang gue tangkap, orang yang pakai topeng ini kayaknya dia seorang reviewer, ya kan? Soalnya pas marah-marah tuh ada review apa, tanggung jawab segala lah. Terus yang marah-marah bilang produk. Oke, cintailah produk Indonesia. Si yang pakai topeng ini didatengin di restoran. Oke, berarti dia adalah reviewer makanan, kayak si Code Blue. Nah, yang marah-marah ini kayaknya, kalau menurut gue, dia entah makanannya atau restorannya di-review, terus di-review buruk. Nah, dia nggak terima. Abis itu orang-orang jadi udah nggak beli atau nggak ke restorannya dia lagi. Bener gak? Pinter kan gua? Si yang perempuan pakai topeng datang ke restorannya yang si pakai jilbab hitam ini. Dia restorannya pasti specialty-nya orang Indonesia suka apa ya? Seblak. Nggak. Dia dari makeupnya kayaknya nggak mungkin jualan seblak. Tahu bulat nggak mungkin dong. Berantakan dia jualan tahu bulat di belakang mobil bak kebuka kalau pakai jilbab gitu. Menurut analisa gue, dia itu punya restoran ayam goreng. Setelah di-review dan diteliti sama si perempuan yang pakai topeng, ternyata daging ayam yang dia jual itu adalah daging tikus. Masuk akal. Di sana juga kan ayam sekarang ada menu yang apa namanya, kulitnya doang ya kan. Terus dia linep ke dapurnya, ketahuan bahwa itu bukan kulit ayam, tapi kulit sunat. Anjing, jorok banget. Dia lagi makan kulit ayam itu.
Oh, cuma bulu. Hah? Bulu? Bulunya ngelingkir gitu. Di situ kan ada laki jadi-jadian yang teriak-teriak mulu ya kan. Kenapa dia teriaknya paling kenceng? Karena feeling gue dia yang paling salah. Pasti pas lagi di review itu di restoran, ketahuan dia masaknya pakai celana dalam. Kalau nggak pakai celana dalam, giginya dingin dong. Iya nggak maksudnya ada menu sop ayam karena ngilmu ya kan. Di dalam sop ayamnya itu dimasukin celana dalam bekas. Ih, kampret jorok banget. Jilbab itu bilang, tanggung jawab 20.000 orang. Pas dia live nge-review yang nonton 20.000 orang. Terus sekarang, karena ketahuan bahwa restorannya dia jorok, apa yang dia klaim itu berbeda sama yang ini. Setelah itu kebongkar, orang-orang nggak mau lagi ke restorannya dia. Nah, gimana? Bener nggak? Bener kan? Bener kan? Itu masuk akal sih. Hai, lagi rame banget ya video Doktif di apa sih namanya, didatengin sama SS pas Doktif lagi nge-live review produknya SS. Jadi guys, udah sih gue ngerti juga sih kenapa SS semarah itu ya kan. Karena Doktif nge-review produknya SS itu setelah terjadi pertemuan antara beberapa owner skincare dengan BP POM. Yang dimana di dalam pertemuan itu BP POM sendiri itu bilang kalau nggak ada yang berhak mereview selain BP POM. Oke, karena itu kerjanya BP POM, itu satu. Tapi the problemnya adalah awalnya kenapa bisa sekarang tuh kayak Doktif kayak gini nge-review dan seolah kayak dapet kayak dapet kuasa gitu buat nge-review semua produk itu gara-gara mungkin nih Pak BP POM, Bu BP POM, mungkin karena BP POM-nya juga agak lama gitu bergeraknya, mungkin nih siapa tahu dia bisa jadi bahan masukan gitu buat BP POM ya kan. Jangan kejadian huru hara dulu baru deh tuh bergerak terus bertindak gitu Pak Bu, gitu kali ya. Jadi kan orang-orang yang I don't know ya, Doktif ini kompeten atau enggak, mungkin aja kompeten, tapi karena gue nggak kenal, karena seharusnya kan yang review-review kayak gini dan membuat statement skincare ini harusnya begini atau mengandung ini apa segala macem, itu kan harusnya memang BP POM kan, ya kan, dari pihak yang legal gitu maksudnya, ya kan. Jadi ya udah terjadilah huru hara. Kenapa sih terjadi huru hara di mana-mana dan orangnya itu lagi bosen ya. Terus kalian aja deh nih, gue mau ngomong sama BP POM, Pak Bu tolong dong itu saya kan ada registrasi produk ya, mau daftarin produk Bu ya, ramuan gitu, ramuan rempah slim gitu ya kan. Itu tolong Bu, saya udah registrasi udah sebelum tahun baru, sampai sekarang belum ada tuh ya kan balasan email, karena katanya tunggu aja di email gitu. Mohon maaf Bu ya Pak, bisa nggak Pak prosesnya dicepetin gitu ya kan, jadi enak gitu nunggunya kagak kelamaan Pak. Terima kasih banyak sebelumnya nih Pak ya, makasih banyak banget ini loh kalau kata gue mah ya. Doktif SS bisa berhenti nggak sih? Netizen, kalau nontonin drama huru hara jangan terlalu heboh, mihak sana sini. Ingat gak sih dulu Dr. Richard awal-awal dia nge-review produk lalu beralasan edukasi produk orang diobrak-abrik sama dia, netizen pada ngedukung semua. Dr. Richard itu dulu dianggap pahlawan loh, sampai-sampai ketika dia punya masalah dengan Kartika Putri, semua pada menghujat Kartika Putri, nggak ada satupun yang ngebelain. Mau gimana pun Kartika Putri itu dianggap salah, komen ini salah, apalagi dia istri dari Habib gitu ya, makin dirujak. Nah, belum saat itu juga kan Nikita kan juga ngebelain Dr. Richard tuh, gue inget banget dulu komennya, dia sampai komen gini, kok dihentiin sih reviewnya padahal gue suka nonton loh. Akhirnya dari situ dijadiin ini tuh tameng tuh, Nikita berasa bangga dibelain oleh Nikita. Nah, tiba suatu saat Dr. Richard nge-review produknya Dr. Oki, ketemu tuh produknya tiket biru kan, akhirnya sakit hati nih Dr. Oki nih, sakit hati lah Nikita, benci lah dia sama Dr. Richard, dianggap merusak bisnis orang gitu, nggak mau karena Nikita tuh nggak mau kalau ada seorang dokter ganggu geng-gengnya dia gitu. Coba waktu itu Dr. Richard nggak nge-review produknya Bening Klinik, produknya Oki, Dr. Oki, pasti bakal ada geng-gengan juga mereka gitu. Dah pada akhirnya nih Dr. Richard ketahuan nih makin nggak bagus karakternya dia. Dia jualan, dia bikin produk, dia juga ngelakuin strategi marketing kotor. Ya dia ngerasa ya gue udah punya nama nih, gede nih nama gue nih, klinik gue udah banyak, gue juga istilahnya disanjung-sanjung sampai pada akhirnya kena batunya juga. Nah, kalian jangan lupa kalau ada seorang dokter ya, apalagi dia pakai topeng, awalnya kita respect,
bagus dia mengedukasi. Apa kalian yakin dia gak bakal ngikutin jejaknya Dr. Richard? Dr. Richard aja ngaku bahwa dia adalah provokasi, dia adalah promotor yang menyebabkan menginspirasi dokter-dokter lain ngikutin jejaknya dia. Apalagi Doktip juga punya produk kan, udah tuh. Jadi seakan-akan produk yang lain itu mau laku, approve-nya Doktip dulu. Wanifiro guys, Wanifiro, ujung-ujungnya itu. Nah sekarang nih kalian puas-puasin, nggak apa-apa, bela Doktip. Gua aja bela Doktip sekarang, hancurkan SS, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalian nanti ya suatu saat ketemu nih jelek-jeleknya Doktip, kalian ikut hujat, awas loh. Gua konsisten nih, nggak bakal hujat Doktip nanti. Kalau nanti ketemu aibnya dia, ketemu batunya dia yang akan menghancurkan si Doktip itu sendiri. Awas ya kalian yang udah ngedukung ya, buzzer-buzzernya harus konsisten. Sampai dia kena batunya seperti Dr. Richard, kalian harus konsisten.